sehingga kita dapat melakukan ibadah syukur bersama, dilanjutkan dengan kajian menghormati maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Qadir dari Singosari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi abraza fi rabi'il awwal tal'ata qamaril hidayah fi falakis sa'ud wa adhara ma kana mahjuban ladaihi bi afdali hadin wa akmali syari'in wa asrafi maulud. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ar-ruka'is sujud, amma ba'd. Bahasa Indonesia atau Jawa nih? Jawa paham sedaya. Medunten. Hah? Bodoh metu tretan kan ta bodoh. Alhamdulillah, yang saya hormati para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, bil khusus jajaran takmir Masjid Asy-Syuhada ingkang kula tepang niki Bapak Sucipto ingkang kula muliakan, dan semuanya mungkin lak suwe-suwe lak kenal ya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah dalam pertemuan yang mubarak, insyaallah akan membawa kebaikan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, sebab anugerah Allah dan sebab rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah dengan sebab itu kalian berbahagia. Bahagia ini berarti seneng napa susah? Berarti dengan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu untuk mendekatkan diri ono sing seneng-seneng. Jadi jenengan ngikuti agama ini ojo sing metendeng tok. Ya, ada jalan seneng itu ada. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Nasaihul Ibad menerangkan apa yang dikatakan oleh sahabat besar kita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwasannya thariqah, cara mendekatkan diri kepada Allah itu ada macam 3. Atau al-ibad, hamba-hamba Allah ini dalam mendekatkan diri kepada Allah ada caranya model 3. Sinfun ya'budullah ala sabilil khauf. Satu kelompok mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan takut. Dengan jalan apa? Takut. Biasanya wongi kuru-kuru biasa, Pak. Halo. Jenengan ini lemu-lemu berarti jalannya bukan takut. Nah. Pun jalan demikian, jalan takut juga harus ada pendampingnya. Bagaimana takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada jalan takut, dan banyak di antara orang-orang yang takut kepada Allah itu diletakkan kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini banyak biasanya mendekatkan diri kepada Allah ini, dengan ini ada yang takutnya itu karena takut azab Allah, karena atau juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan ini juga adalah bagian daripada kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sinfun ya'budullah ala sabilir raja. Mendekatkan diri kepada Allah dengan pintu yang namanya roja, harapan.
Biasanya orang dengan sabilir roja ini semangat ibadah. Karena hitung-hitung ganjaran. Halo, jenengan yang mana ini? Yang khauf apa yang roja ini? Sholat subuh tadi harapannya apa? Pahala. Hah? Harapannya apa ini? Pahala. Boleh. Dan itu diperkenankan. Sholat qobliyah subuh tadi itu pahalanya adalah khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Boleh nggak ibadah arah mengharap pahala? Boleh. Ikhlas itu oleh Syekh Abdullah Al-Lahji dalam kitab beliau Muntahassul, mensarai kitab Wasailul Wusul karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Ikhlas itu dibagi menjadi 4 kalau di dalam pendapat kitab tersebut. Yang pertama, ikhlas yang pertama paling bawah itu ibadah mengharapkan kebaikan dunia. Ini banyak terjadi ini. Tidak tahu di sini. Orang sholat duha harapannya apa Pak? Biasanya apa sholat duha? Rezeki lancar. Baca surat Waqiah. Rezeki lancar. Itu boleh. Tapi itu ikhlas paling rendah. Ya karena memang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat juga menceritakan bahwasanya surat Waqiah itu menyebabkan orangnya tidak akan pernah fakir. Sholat duha rezekinya akan lancar. Memang diterangkan. Dan orang berorientasi dengan tujuan-tujuan itu diperkenankan. Tapi itu ikhlas paling rendah. Potensi untuk di akhirat gak dapat lagi gitu. Karena dia sudah menginginkan dunia. Potensi saya katakan. Tapi Allah Maha Karim ya. Allah Maha Dermawan dan Maha Kaya. Masuk baca surat ayat banyak sekian, gak dikei iman yang di akhirat. Insya Allah enggak ya. Tapi ya bagiannya tidak seperti orang yang memang murni ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tingkatan kedua ikhlas itu apa? Orang takut musibah dunia. Hanya itu ada riwayat-riwayat tentang sodakoh. As-sodakoh tadfa'ul bala. Sodakoh itu tolak bala. Nolak bala ini ada orang takut bala akhirat, ada orang takut bala dunia. Biasanya mau pergi sodakoh dulu, biar apa? Tidak kecelakaan. Itu boleh. Atau ada orang sakit-sakit, apa dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dawu mardakum bis shadaqat. Sembuhkan orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Sembuh dari sakit itu apa namanya? Selamat dari sakit, selamat dari musibah dunia adalah dunia. Menginginkan, maka oleh sebab itu kita ini diperkenankan juga untuk mendoakan saudara-saudara kita non-muslim ketika sakit dengan doa agar mereka sembuh. Diperkenankan, karena sembuh adalah bagian daripada duniawi. Sembuh adalah bagian daripada duniawi. Tapi tidak apa-apa, jangan sodako biar sembuh, sodako biar tolak bala, itu tidak apa-apa. Ini kan tunjukkan bahwasanya memang dijanjikan. Yaitu levelnya orang ada yang seperti ini. Kemudian ikhlas di atasnya, mengharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengharap surga. Kok selalu berharap surga? Hah? Kepingin terus. Kepingin surga terus ini. Kepingin cepat apa kapan-kapan dulu? Saya begini. Santai aja Pak, yang ngaji subuh ini lek tegang ngantuk, turu kabeh ngene Pak. Ya. Mengharap surga. Itu diperkenankan orang ibadah mengharap surga. Memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya. Kemudian orang-orang tidak rugi siapa? Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu banyak yang dijanjikan oleh Allah bahwasanya orang yang tidak akan merugi dan ditempatkan surga Allah adalah orang-orang yang beramal
soleh. Maka ini orientasinya apa? Biar kepingin masuk surga. Siapa yang mati dalam keadaan iman, masuk surga semuanya insya Allah. Mati Islam, potensi bahagia semuanya. Cuman bahagianya ya berlevel itu nanti. Maka orang-orang yang di ahli masjid ini potensinya bahagia semuanya ini. Insya Allah husnul khotimah semuanya. Nah, kan jenengan harus berpandangan teman-teman jenengan ini apik kabeh. Lek padha yang masjid sik duwe pikiran elek yo motoe rada rusak didik. Maka orang-orang yang sujud kepada Allah masa tidak dihargai? Itu adalah harga yang sangat mahal. Dan insya Allah husnul khotimah semuanya. Dan memang fadlullah banyak sekali dikatakan oleh para ulama, ya. Orang itu jarang sekali dari baik ke buruk itu jarang. Yang banyak itu dari tidak baik ke buruk. Betul Pak? Setuju? Dari orang tidak soleh ke soleh banyak. Dari orang yang soleh tidak soleh jarang. Sepakat atau tidak sepakat? Tidak tahu yang di masjid ini khusyuk kayak begini mulai muda apa rodok-rodok tua? Hah? Dan insya Allah ini, nah kan jenengan tambah baik. Insya Allah tambah baik dan matinya dalam keadaan baik insya Allah. Karena fadlullah banyak, jarang orang yang yang baik terus kemudian tidak baik itu jarang sekali kita temukan. Ini tambah soleh, dan akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini kajian baginda Nabi Muhammad SAW ini ya luas Pak, maka tidak bisa di cover dalam kajian 20 menit, 2 jam, tidak cukup. Ya sekelumit aja saya terangkan tentang ini tadi. Itu kemudian tentang ikhlas yang ketiga, empat. Ya. Di atasnya itu adalah karena takut masuk neraka. Karena takut masuk neraka. Karena ceritakan neraka kayak demikian. Hukuman neraka paling ringan itu apa? Orang itu nanti diazab dengan apa? Dikasih terompa atau sandal dari besi. Ketika dia memakai sandal itu, dia otaknya akan mendidih karena dampak daripada panasnya sandal itu. Na'udzubillah min. Tapi jenengan sudah tadi membacanya. Insya Allah kalau mati sebelum asar jenengan dibebaskan dari neraka. Kenapa? Jenengan tadi setelah sholat baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ya kan kalau barang siapa sholat subuh baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ketika dia mati siang hari, maka dia matinya dibebaskan dari api neraka. Kalau membaca sore hari, matinya malam hari, matinya dibebaskan dari neraka. Itu siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan itu. Jadi cek roto aman Pak, mari subuh ambil mari maghrib. Habis subuh sama habis maghrib. Insya Allah aman jenengan. Nah, lek gak moco iku iling-iling, waduh turu moco. Cepat segera baca. Tapi jangan sampai lupa kalau riwayatnya memang pas maghrib. Habis sholat maghrib, satunya habis sholat subuh, baca itu. Bacanya habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Saya tidak tahu kalau agak siang sedikit itu masuk apa enggak itu. Tapi karena ketentuannya riwayatnya seperti itu, biasanya ya ada pas juga. Kalau dibaca di luar itu tidak seperti itu. Tapi orang banyak terbebas dari neraka ini, Allah Subhanahu Wa Taala membuka banyak jalan. Banyak jalan. Jangan diantaranya Allah baca Allah ajirna minan nar, Allah ajirna minan nar. Itu insya Allah bebas dari api neraka. Kemudian apalagi kalau dia itu membaca setelah sholat itu ada bacaan. Diriwayatkan dari para ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Jadi kalau dibaca 4 kali setelah selesai sholat, maka nanti Shiratal Mustaqim yang sangat panjang kayak begitu itu akan dipendekkan oleh Allah dengan jaraknya cuma 1 dhira'. 1 dhira' itu berapa? 48 cm. Nah, kan semuanya akan melalui Shiratal Mustaqim. Orang itu banyak tidak lolos masuk neraka karena tidak lolos itu melalui Shiratal Mustaqim. Tapi orang yang baca ini Shiratal Mustaqimnya akan dipendekkan oleh Allah 48 cm kurang lebihnya, 1 dhira'.
Lah kira-kira setengah meter ya no, Pak. Mencolot. Wus mencolot ya itu. Itu di antara bacaan dan Allah sebetulnya membuka rahmatnya Allah itu membuka seluas-luasnya agar jenengan selamat. Dan ini di antaranya adalah agar selamat dari neraka. Kecuali jenengan ini seperti orang yang kuat ya, seperti Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani itu ibadahnya puncak, sudah ikhlas. Tidak kepingin surga, tidak takut neraka. Karena murni ibadah kepada Allah. Murni ibadah kepada Allah. Di antara munajat beliau, tapi beliau ya sholatnya kuat, puasanya kuat, ilmunya kuat, ibadahnya kuat, takwanya kuat. Tapi dengan dengan prestasi ibadah seperti itu, dalam munajatnya beliau mengatakan, Rabbi, lau adkhaltanin nar, fa aqulu li ahlin nar inni uhibbuk. Ya Allah, andai kata engkau memasukkan aku ke dalam neraka, aku akan tetap umumkan di neraka aku mencintaimu. Wani ya Pak ngomong ini Pak. Halo, ngomong tok mikir tok wedi. Tapi ini beliau berani ngomong kayak begitu karena tidak masalah surga atau neraka itu bagi beliau tidak masalah. Permasalahan adalah kalau dia itu tidak cinta kepada Allah. Untuk cinta Allah kepadanya belum ada kejelasan kecuali ketika sudah di akhirat. Maka orang itu tidak bisa membanggakan diri kecuali setelah melalui Shirathul Mustaqim. Masuk surga, alhamdulillah saya selamat. Sebelum itu belum, jangan dulu. Walhasil kemudian saya katakan ikhlas itu takut neraka itu adalah bagian ikhlas keempat dari bawah. Kalau dalam riwayat Imam Abdullah Al-Lahji ini, mohon maaf tadi saya sebut 4, ternyata saya ingat kembali 5, ada 5. Yang kelima apa? Mengharap ridho Allah. Mengharap ridho Allah, ya sudah. Sholat dapat pahala, nggak dapat pahala, pokoknya sholat. Tapi ya resiko juga ini kalau enggak punya. Akhirnya sholatnya sakarpe, enggak khusyuk, enggak apa. Sholatnya enggak harus usaha untuk khusyuk. Yang jadi masalah kita ini, untuk orang awam-awam yang enggak ngerti artinya, ada khusyuk level maksimal. Halo, apa level maksimalnya orang yang enggak ngerti bacaan? At-ta'zim lillah, mengagungkan Allah Ta'ala. Saya menghadap kepada Allah. Terus mau Fatihah yo gak ngerti arti ini. Mau surat tambah gak belas ngerti. Ya wis sudah jenengan ibadahnya seperti itu. Diperkenankan oleh Allah. Kalau jenengan mau ningkat level belajar bahasa Arab, kira-kira nutut enggak ini? Halo. Sempat jenengan ngapalkan. Level bahasa Arab itu agak repot juga gitu. Tapi ya wis tidak apa-apa. Jenengan potensinya sampai di sini wis diistiqomai aja, nanti insya Allah juga dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya pesan biasanya di orang-orang hidup di kota itu sama desa beda. Kali di kota itu orangnya pinter-pinter memang. Tapi ada efeknya pinter itu gitu. Ada apa efeknya? Beragama itu dibuat pakai perkiraan sendiri, mikir-mikir sendiri. Wah, dia ibadah dia membuat angan-angan sendiri, itu agak bahaya itu Pak. Harus ada katanya Imam Ghazali itu kalau ingin orang baik itu ada 4 cara kalau orang ingin baik itu. Yang pertama apa? Harus cari guru. Harus cari guru. Al-Quran ini memang final Pak. Final Al-Quran ini kebenarannya final. Tapi memahami Al-Quran ini yang perlu seorang guru. Nah ini banyak orang-orang, jangankan selevel kita, zamannya sahabat ada yang salah paham juga dalam memahami Al-Quran. Sampai di antara mereka ada yang menghalalkan khomer karena salah paham, tidak paham tentang asbabun nuzul, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan untuk orang-orang yang beriman apa yang dimakan dan minum itu tidak apa-apa. Padahal ayat itu adalah jawaban dari Allah ketika ada pertanyaan dari seorang sahabat tentang bagaimana
Nah, ketika diharamkan khomer secara total, itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan sahabat-sahabat kita ini yang meninggal dunia sebelum ada larangan khomer ini? Kayak para syuhada Badar atau para syuhada yang lainnya yang mengikuti dalam peperangan dan mereka meninggal dunia sebelum adanya larangan khomer. Nah, ini kemudian dijawab bahwasanya apapun yang mereka makan dari orang yang beriman itu tidak apa-apa. Tapi orangnya sudah meninggal sebelum adanya larangan khomer, itu jawab. Kalau tidak tahu asbabun nuzulnya berpotensi salah paham. Itu. Nah, ini tentang Al-Quran, cara memahami pakai guru. Kemudian cara mendekatkan diri kepada Allah, cara mensifati khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Nah, ada beberapa orang itu khusyuk itu dibayangkan sendiri seperti sholat di hadapan kayak makhluk yang besar gitu, Pak. Jadi kayak sholat di hadapan raksasa gitu. Tak khusyuk kamu? Iya, saya seperti ada raksasa gitu bawa pentung sama saya gini, saya dipikir kayak kalau tidak khusyuk saya dipukul gitu loh. Nah ini kan haram ini, bisa murtad itu. Kenapa? Dia memvisualkan Allah. Allah itu tidak bisa divisualkan, digambarkan dengan materi, karena Allah bukan materi. Allah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti apa-apa. Dan maka khusyuk pun harus digurukan, artinya belajar kepada orang guru, ditasaikan. Saya punya muncul pikiran kayak begini. Tidak sedikit orang-orang itu kadang-kadang sholatnya kelihatannya menangis, khusyuk. Ketika ditanya, kenapa kau menangis? Saya ini teringat dengan kegoliman tetangga saya. Jadi saya berdoa kepada Allah supaya tetangga saya itu mendapatkan azab. Jadi nangisi sembayang dungakno wong elek gitu. Kira-kira ya Bapak? Doa, sholat menghadap kepada Allah, mendoakan orang jelek. Nangis gitu loh. Ternyata khusyuknya itu balas dendam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna-makna khusyuk, bagaimana tasbih di situ. Nah, dan yang lainnya. Pertama guru, Pak. Jadi kalau jenengan kepingin tahu jenengan ini baik atau tidak, ya. Oh, ibu-ibu nggak tahu disebut ini. Jenengan pindah bu, ya. Bapak-bapak, semuanya manusia itu ketika ingin baik adalah kepingin tahu atau diri baik atau enggak, atau kepingin tambah baik, yang pertama cari guru. Bertanya kepada gurunya, apa kekurangan saya punya pikiran kayak begini bagaimana, dan seterusnya. Apalagi memahami agama. Memahami agama ini tidak bisa otak-atik matuk, itu tidak bisa. Kayak main puzzle gitu. Saya dapat gini, ini tidak, harus digurukan. Banyak orang-orang yang berpikir sepertinya kritis terhadap agama, atau seperti pikiran baik, ternyata itu adalah satu kesalahan fatal. Apalagi di dalam menyikapi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru. Yang kedua, Pak, cari teman, Pak. Teman yang fillah walillah, karena Allah. Yang utamakan teman pinter. Yang cocok ini sebetulnya istri, Pak. Halo. Ya, tanya ketika mau tidur, mah, kurangku opo mah? Oh, itu. Kata istrinya, ndak ono Pak sampeyan api, kabeh alhamdulillah. Cuman blonjone kurang akeh. Seumpamane gitu ibunya ngasih, mantap, gak perlu diklarifikasi, wah. Kurang tok ae. Wis tuwek ojo mangan macem-macem, hati-hati kena kolesterol. Jangan gitu. Halo. Pak, bagaimana? Oh iya, dungakno rezekiku akeh. Halo, dungakno rezekiku akeh. Insyaallah engko tak tambahi blonjoe. Iya. Nah. Terus kemudian si ibu-ibu tanya, Pak, lek kurangku apa, Pak? Gak kurang, Bu, sampean, Masya Allah, lebih-lebih. Utamane ngomongi lho rada akeh. Seumpamane ngoten lho, Pak. Seumpamane ya nasihatnya, Bu. Seumpamanya nasihatnya seperti itu. Bagaimana cara menyikapinya? Oh iya Pak, dungakno aku lebih sabar maneng. Jangan diklarifikasi. Wah,
Aku rame lah, sampean agak ngerti-ngerti. Jelas no mulai antena anyar sampai saiki, wancet aja gak paham, gak peka-peka, gak romantis. Wah, halo, wonten sing ngoten. Teko wonge. Oh, ketepaan ya. Lah bagaimana kalau kayak begitu? Sebetulnya nasihat kayak begitu tidak perlu diklarifikasi, dijawab itu enggak. Kalau jawab kayak begitu itu nggak akan membawa dampak lebih baik gitu. Kenapa? Tambah panjang dan dia tidak akan menjadi tambah baik. Sudah. Kedua, siapa tadi? Teman. Yang jadi masalah, Pak. Banyak ini yang ideal, teman idealnya itu masalahnya komunikasi nggak nyambung misalnya, Pak. Ojo takon, ngandani titik moro kobong hari, Pak. Halo. Loh, kok ketenggengan kabeh ini? Curiga, Bu. Ya. Bagaimana caranya kalau sudah komunikasi tidak terjalin dengan baik? Cari teman lagi, Pak. Halo. Lah bojone gak cocok hari. Carane apa? Loh. Wahyu ta. Wanita ya. Gak bahaya ta. Nah, terus ini bagaimana caranya? Ya cari teman. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan untuk sharing. Ya, untuk sharing. Yang tolong ya nanti kalau saya salah diingatkan. Ya, saling mengingatkan. Ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jadi semua nasihat dari teman, sampean tak delok rodok sombong titik. Nah, seumpamanya ada teman mengatakan kayak begitu, oh iya, dek dine, iku loh sampean niku lek apa namanya? Sembahyang kok koyo mari sembahyang koyo tola-tole koyo mulai masjid lho sampean koyo tola-tole ndelok wong-wong sing gak nyang masjid itu. Halo. Oh, bukannya masjid itu. Wah, ini. Itu kan sombong itu, Pak. Halo. Itu harusnya nggak kayak begitu, ya sudah biar. Nggak tahu mereka lagi apa, mungkin sholat. Dan ini jangan ketahui ya, memang sholat terbaik bagi laki-laki di masjid. Tapi sholat di rumah itu juga nggak salah, Pak. Halo? Iya, nggak dosa wong sembahyang di rumah itu. Tapi yang memang kalah afdol dengan di masjid. Yang kita di masjid, ya jangan mencaci orang yang nggak salah itu. Lah wong nggak salah dilokno, dosa napa mboten? Ya dosa, mulai teko masjid dolek dosa. Yo opo wis tuwek gak nyang masjid. Mati nih yo opo. Ini kadang-kadang terjadi. Di mriki mboten Pak nggih. Mboten. Ah, aman. Aman. Orang baik-baik di sini semuanya insyaallah. Dan delok kajiannya pada Pak Cipto full mboten ya. Insyaallah. Mbok mlebu mbok enggak ya. Walhasil nomor 2. Yang ketiga agak antik, Pak. Siapa? Nyari musuh. Yang ketiga kata Imam Ghazali kalau kepingin baik cari musuh. Artinya cari musuh itu bukan untuk bertengkar. Nasihat musuh itu manfaatkan. Orang yang tidak suka sama jenengan biasanya rada agak obral tentang nasihat. Betul apa enggak itu? Jenengan tidak minta nasihat sudah dinasihati banyak. Maka itu jangan diklarifikasi, jangan dijawab. Oh medit kono, meditan kon. Ya ini gak waras-waras, Pak. Oh iya, yes. Cuatet ae kabeh, pengen medit, pengen sombong, ya. Kurang ini, cuatet semuanya. Orang yang tidak suka sama jenengan itu, wah itu potensi membuat jenengan baik sekali. Sudah bisa, Pak, kira-kira dinasehati orang yang tidak seneng moro legowo, sudah bisa. Kapan, Pak? Wis sepuh-sepuh ini hari ini. Hah? Oh, tapi sik nom-nom koyo ini. Ya, kita ini sudah bagaimana? Harus sudah mempunyai hati yang sangat baik, sudah fokus pada pendekatan diri kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah bergaul dengan masyarakat. Bergaul dengan masyarakat itu cara untuk menjadi baik. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak cocok dari dia, maka jangan dikerjakan. Kalau tidak cocok jangan dikerjakan. Itu 4. Jadi cari guru, cari teman, yang ketiga cari musuh, yang keempat adalah bergaul dengan masyarakat. Kita bisa menilai,
perilaku kayak demikian ini baik atau tidak, kan kita sudah bisa bedakan. Ada orang sombong, kelihatannya baik apa enggak baik, Pak? Ya enggak baik sudah. Nah itu jangan melakukan hal-hal yang kayak demikian. Walhasil saya kembalikan kepada apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, taqarrub ilallah, ya'budullah, dengan pintu yang namanya apa tadi? Khauf, takut. Yang kedua adalah roja. Yang ketiga adalah ala sabilil hub, cinta. Cinta ini banyak senengnya biasanya. Ya, orang ini hatinya, kondisinya beda-beda, Pak. Beda-beda, tidak bisa dipastikan. Maka kita ini harus cari guru yang cocok itu gimana itu. Yang amanah, guru yang amanah, yang cocok sama jenengan, dan yang juga paham detail sama jenengan potensinya bagaimana. Oh, potensinya kayak demikian. Oh, kurikulumnya seperti ini. Seperti saya sampaikan sama jenengan. Maka ketika seperti ini memotivasi jenengan untuk menjadi seorang yang alim, hafal Quran, hafal hadis, itu kok koyoknya tidak masuk akal gitu. Halo? Halo? Maka saya kasih kurikulum sing cocok sama jenengan ini, koyoknya zikir-zikir itu aja sudah. Ada banyak zikir-zikir itu yang membuat orang itu tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Zikir pagi ya. Itu baca apa? Baca surat Al-Hasr itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ini terus sampai berapa? 3 atau 4 5 ayat. Barang siapa membaca itu, nah cocok bagi jenengan ini koyok masjid. Mati siang hari, mati dalam keadaan mati syahid ya. Halo. Mati dalam keadaan syahid, atau juga syahid akhirat, tapi syahid akhirat. Jadi syahid itu tidak harus ke medan perang. Di antaranya kalau orang baca ini, matinya dia mati pagi baca, siang mati syahid. Kalau baca sore hari batal asar, matinya malam mati syahid. Wis kroso-kroso mboten jenengan, Pak. Halo. Hah? Kadang-kadang rada sesek-sesek ya. Loh, iya betul kan? Itu bagaimana? Maka jangan dilepaskan ini, baca obat ini. Supaya kita kalau mendadak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dalam keadaan siap. Kalau tak kenting jenengan kepingin mati ndadak apa lara dhisik? Hah? Lah iya, husnul khotimah itu jalannya sakit dulu apa dadak? Apa gak mati ya? Nah, maka di sini kan kita tidak bisa memastikan kita ini sakit dulu atau dadak. Bagaimana? Ya ini zikir ini yang sangat gampang, istiqomah. Apalagi pensiun sudah kayak begini, banyak waktu, maka banyak zikir. Terus ada baca Sayyidul Istighfar setiap pagi selesai sholat kayak begini subuh. Itu baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka kajian zikir itu untuk orang-orang yang sudah sepuh itu cocok itu. Karena bisa istiqomah itu, baca. Ya dirangkum ya, kalau enggak bisa ya dimulai jangan banyak-banyak dulu, sedikit. Kalau jenengan enak ada paket namanya Wirdul Latif. Ini isinya Al-Quran sama hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dikumpulkan oleh seorang ahli hadis, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dalam kitab beliau, dalam rangkuman beliau yang dikasih judul Al-Wirdul Latif. Wirid yang apa? Yang lembut. Al-Wirdul Latif, wiridan yang lembut dalam mendekatkan. Itu banyak di situ. Ada Sayyidul Istighfar, ada lagi banyak raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu kalau pagi dibaca 3 kali setelah subuh kayak begini, mati siang hari, matinya dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Sore juga kayak begitu. Maka dirangkum seperti itu sudah. Khawatir jadi mati-mati syahid, ya mati-mati indah. Kalau ini tadi bukan untuk mati syahid, tapi untuk
mati diridhoi, mati diampuni oleh Allah. Ini sudah kita siapkan. Nah, terus kemudian kalau ingin mati syahid lagi, ada banyak. Mati kebakaran, ya Pak. Hah? Mati kecelakaan, kebiuanoma. Naudzubillah min dzalik ya. Mati syahid tapi Pak. Mati lara weteng, sakit perut. Mati karena melahirkan, Bu. Nih. Biasanya umur 45, 50 itu takut hamil lagi, takut mati katanya. Kan jane kan enak, Bu. Halo. Hidup rada ruwet titik ya di swarga gak ruwet sudah. Makanya kalau hidup seperti ini. Enggak, bukan berarti bunuh diri. Ya sudah buat banyak jalan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jadi tadi saya terangkan tentang tiga jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan pintu takut, yang kedua dengan pintu roja, berharap, harapan, yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah dengan pintu cinta, seneng aja kepada Allah, taat. Seperti ini biasanya orang yang cinta itu senang berkorban biasanya Pak. Di antaranya korban perasaan. Ya, jenengan diganggu orang, sabar aja. Kenapa kok sabar? Karena Allah senang sama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ma'iyah, kebersamaan dengan Allah. Apa yang lebih indah daripada kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan malaikat akan membersamainya. Dalam riwayat yang sahih, Sayyidina Abu Bakar itu pernah dicaci oleh orang. Sayyidina Abu Bakar sabar, dibarengi sama Rasulullah. Duduk tetap sama Sayyidina Abu Bakar. Caci. Terus kemudian Sayyidina Abu Bakar tidak kuat, balas dia. Ketika dia balas, Rasulullah pergi. Sayyidina Abu Bakar setelah itu tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika aku dicaci maki, engkau diam bersamaku. Tapi ketika aku menjawab, engkau pergi dariku. Ya Abu Bakar, ketika engkau diam, aku melihat malaikat bersamamu. Tapi ketika engkau membalas, setan yang bersamamu. Maka aku tidak mau bersama dengan setan. Biasanya jangan lek diamuk bales napa mboten, Pak? Bales. Ya wis itu wis. Ya, jadi hub itu cinta itu kayak begitu, Pak, berkorban itu. Jangan dulu loh tepak PDKT itu loh, Pak, ya kan? Banyak berkorban, masih rodok soro-soro titik kan mau. Halo. Lek wis ngene ya rada kesel, halo ya. Nah, kan memang kayak begitu pengorbanan, hub kepada Allah Subhanahu wa taala, semua orientasinya adalah mahabbah. Dan itu dimiliki orang-orang yang punya dzauq namanya, perasaan. Dan kadang-kadang namanya mahabbah ini ada yang sifatnya adalah kasbi, usaha. Ada yang sifatnya wahbi, pemberian. Karena tiba-tiba dia cinta betul sama Allah. Cinta. Bagaimana tidak tahu, sudah pokoknya cinta. Ada gambaran, tapi yang banyaknya diusahakan. Ini ada forum tanya jawab, Bu. Oh gitu ya. Ya, prolog tapi rada dawa, Pak. Ya, agak panjang. Ya karena memang mengkaji Rasulullah tidak bisa 1 jam 2 jam, itu dari beberapa sisi kecil aja sudah. Ya, monggo, mungkin boleh jadi ada yang tanya. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya silakan. Siap. Yang untuk apa ini, Bu? Oh, untuk supaya Siratal Mustaqim pendek itu. Oh ya, saya tulis saja, Bu. Insya Allah saya tulis saja. Ya, mungkin kalau waca maning paling ya lali maning. Ngoten, Bu. Oh, mau ditulis. Oh, saya tuliskan. Bisa nulis ya, enggak apa-apa. Ya, kalau mau tulis dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Nah, nanti saya voice note aja sama Pak Cipto ya. Atau saya tuliskan, nggih Bu, ya, saya tuliskan setelah ini biar difotokopi, tinggal biar kalau yang mau ngamalkan
Jangan. Nanti setelah saya acara tidak apa-apa. Nggih, insyaallah setelah saya acara Pak nggih. Yang lainnya boleh jadi ada yang tanya. Napa? Jalan pintas masuk surga. Ya, tidak apa-apa. Harusnya memang kita ini sudah prosesnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Jangan bahas yang tidak penting-penting, Pak. Halo? Jangan bahas yang tidak penting-penting. Nggih, Bu? Yang penting itu apa? Iki halal, iki haram, itu aja. Pokoknya halal, yes, tidak apa-apa. Pokoknya gak haram, begitu. Tapi kalau kita bahas tentang sesuatu yang kecil-kecil, itu akan menjadi potensi untuk tidak khusyuk itu. Nun sewu ya, jadi kalau seumpamanya, orang rapi itu bagus. Rapi, bagus. Tapi yang jadi permasalahan, ya juga akhirnya jadi masalah. Orang pulang dari kerja, sandal gak rapi, sepatu gak rapi. Dosa napa mboten? Halo, dosa apa enggak? Ada nas yang menyatakan bahwasanya kalau sepatu tidak rapi hukumnya haram, ada enggak? Nah, maka ya gak usah rame-rame. Lek ono sepatu tidak rapi, tinggal dirapikan saja. Biasa ya? Hah? Oh ngomel loh gitu. Dari kamal kecil, biasanya wong lanang-lanang iki rada mbwethi biasanya, gak rada lali keset biasa ya. Betul, Bu? Tapi ya aja digedhek-gedhekno. Masalah wong gak keset iku gak dosa. Halo. Tinggal dikasih apa? Gombal, itu selesai. Tapi lek jenengan biasa membahas tentang yang kecil-kecil itu, insya Allah sholatnya gak khusyuk. Halo? Itu gak khusyuk. Yo opo yo carane bapak iki lek teko jeding jek keset. Akhirnya sembahyang mikir saya sing lanang mari diseneni, aduh ngono tok ae gak keset lho. Yo opo carane wong gak rame iki yo. Halo? Dijolno. Enggak. Semuanya pakai prinsip gini aja, wis gak usah dibahas. Lak suwe-suwe lak mati-mati dhewe ya. Halo. Gak usah ditunggu. Kan repot Pak kadang-kadang ya. Wis jarno wis suwe-suwe mati-mati dhewe. Ngerti nggak? Mbok kono dhisik, mbok kene dhisik. Nah, artinya supaya apa? Permasalahan ini kita stop gitu aja. Jadi permasalahan ndak wis gak mikir itu, kita mikir yang lebih penting. Ya begitu. Baca apa lagi? Baca. Maka nun saya Bu kalau jenengan mau ya, biar ndak mikir macam-macam. Apalagi mikir politik, katanya pilkada wis ini. Tapi ini bukan kabupaten ya. Kota ya podo ae mari ngene. Iya. Wis ojo jeru-jeru ya. Mikirnya jangan jeru-jeru. Jangan mastikan juga. Kadang-kadang rusak tauhidnya kena ini. Satu yang pro A atau pro B itu. Kalau wali kotanya ini pasti makmur Malang ini. Siapa dia itu? Dipastek-pastekno gitu. Tidak ada yang bisa memastikan makmur atau tidak makmur. Betul apa enggak itu Pak? Yang hanya bisa memastikan suatu tempat itu makmur atau tidak makmur, Allah Ta'ala sudah. Ya kita cuma ikhtiar sepertinya ini. Tapi jangan memastikan. Maka jangan fanatik. Jangan fanatik. Mungkin karena beda pilihan podo sujud ambek Allah Ta'ala gak gelem jejer. Inna lillahi wa inna rajiun. Penting mana pemimpin ambil sujud, ambil sholat bersama ini kan pentingan ini, ya itu kayak begitu. Sudahlah, masalah ini juga kayak begitu. Yang begitu juga kalau pemimpin ini pasti hancur Indonesia. Siapa dia yang bisa menghancurkan Indonesia? Siapa yang bisa menghancurkan Malang? Tidak ada. Lupa, tidak ada. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang bisa membahayakan sesuatu itu fil ardi was sama. Kecuali dengan izin Allah. La yasukul khaira illallah, la yasrifus su'a illallah. Ya, itu kayak begitu. Ya wis milih seneng sinten jenengan? A, B, sakarepe sudah. Kalau saya seneng ini, enggak usah diperdebatkan jauh-jauh betul gitu. Itu juga dakwah itu
memastikan, apalagi memastikan, itu sifatnya itu jauh daripada dari kepastian. Sifatnya adalah dhonniyud dilalah, di bawahnya dhonniyud dilalah. Kita ini mosok gak belajar dengan kasus-kasus yang kita ini dipercaya tiba-tiba mereset. Dia kan kayak begitu. Kayak begini, mari kono musuh koncoan ambek iki. Awak-awak ini jadi ganggu sholat lagi. Ya. Aduh milih sopo ya mari gini. Kayak iki. Apalagi sebelum sholat jenengan bahas politik, pasti tidak khusyuk. WA, ditelok scroll. Keadaannya ini bagaimana? Pasti tidak khusyuk. Sepuh Pak kayak begini, bagaimana kalau khusyuk? Ya Allah berikan pemimpin yang baik, gitu-gitu aja. Terus kemudian ya setiap sholat mikir pemimpin yang baik saja. Lihat nih, kaya wawan ini wis wapi-api temen kan dosa. Bagaimana kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu pikirkan sholat itu. Ya, karena di dalam keterangan bahwasanya orang yang tidak khusyuk itu karena banyak pandangan, banyak lihat. Semua yang dilihat disikapi, semua yang dilihat dikomentari, semua yang didengar dipikirkan. Nah itu kayak begitu. Nah kita pikir gak jeru-jeru, kita pilih ini. Ini biasanya penyakit yang bikin kita. Halo, ngoten Pak. Intinya apa? Jangan nganggap semuanya penting. Kalau sepuh gini mati husnul khotimah, punya pahala banyak, itu penting bagi masing-masing gitu. Gimana? Siap? Ya, sholawat. Ya. Biasanya ada sholat ya kita kan nggak tahu ada satunya siapa yang ini kan. Iya. Itu gimana tegangan? Nggih. Ini tentang riwayat sholat. Nggih. Terima kasih. Nggih. Biasanya berkenaan dengan amalan itu. Ada amalan yang memang ada orang amalan itu amalan khusus, ada amalan umum. Ya, ada amalan umum kayak sholawat naria ini umum ya. Siapapun boleh mengamalkan. Tapi biasanya kalau dapat riwayat, dapat pencerahan tentang sholat tersebut tambah mantap. Dan ini biasanya fadilahnya lebih kuat daripada orang yang tidak paham itu gitu Pak, pengaruhnya. Ada jadi yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Itu gitu. Kalau sholawat biasanya efeknya efek baik aja sebetulnya, tidak ada efek negatif gitu. Tapi semuanya orang yang mendekatkan diri kepada Allah potensi untuk akan digoda oleh setan. Baca ini, kemudian jenengan tambah bersih hati, akan dibisiki oleh setan. Itu datang iblis untuk bisiki. Saya pernah datangi orang itu Pak, minta diruqyah. Kenapa katanya? Sering ada bisikan, kamu ini wali. Kamu ini wali. Tapi dia agak percaya juga. Ini bisikan atau gimana Ustaz? Saya minta diruqyah. Tapi saya kayaknya wali betul Ustaz. Hah? Saya tanya, tandanya apa sampean wali itu? Tandanya itu Ustaz ya, pernah mendung gitu. Saya stop, jangan hujan. Ternyata tidak hujan gitu. Ping piro Pak? Sepisan ya itu Pak. Satu kali. Ya itu kan berarti dia itu soleh tapi tidak ada pendampingan. Akhirnya dibisiki. Ya, memang ada itu Pak, bisikan-bisikan kayak begitu. Kadang-kadang ada nafsu. Memang kan masing-masing orang ini punya setan yang mendampingi dia. Bagian daripada hadzun minas syaitan. Bagian daripada setan. Tidak bisa diruqyah ini Pak. Halo. Gak bisa diruqyahnya. Ruqyah modelnya apa tidak bisa itu. Yang minta perlindungan kepada Allah. Ini kan, tapi saya minta ini jenengan jangan ya pol-pol percaya dengan tukang ruqyah. Kadang-kadang dolek penggawaian itu Pak. Halo. Wong api-api sembayang jangkep kayak begini diruqyah. Jangan-jangan sampean ini
Oh, kayak marah-marah gitu. Enggak, karena tayangan di YouTube itu banyak, Pak. Saya ini kebetulan nun sewu saya juga belajar tentang ruqyah. Tapi karena banyak orang datang itu gak masuk akal minta di ruqyahnya itu. Ustaz, saya itu gak kayak kadang-kadang marah gitu loh. Marahnya tanggal berapa? Oh, tanggal tua, yo wis maklum itu. Tidak ada yang kayak begitu karena nun sewu katanya, saya dapatkan dari ulama-ulama kita. Dari ulama kaliber dunia, dai internasional Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Apa dikatakan oleh beliau? Ya ikhwan katanya, umatnya Nabi Muhammad ini kasarannya kalau bahasa Jawa itu gak gobok-gobok. Apa gobok itu, Pak? Mudah sakit, enggak kayak begitu, enggak mudah kejinan, enggak kayak begitu umatnya Nabi Muhammad ini. Ya sholat, ya sujud, setan itu ketakutan. Ya zikir kayak begitu. Nah ini kok kadang bisikan-bisikan buruk, ya kadang-kadang ya kurang jangkep belajar itu, Pak. Halo, masalah belajarnya belum jangkep, dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Saya pernah, Pak, dimintain meruqyah seseorang di sini, di Malang. Di Malang, dia punya toko besar, Pak. Penghasilannya per hari, omset tokonya itu 200 juta. 200 juta per hari. Istrinya itu menyuruh supirnya itu untuk mencari tukang ruqyah di Malang, kebetulan ketemu sama saya itu. Di jalan dijemput oleh supir, saya tanya, kenapa bosmu ini kok suruh ngeruqyah? Ini Ustaz, ini kalau ada pembeli gak jadi beli, bos ini marahnya betul kepada pegawai itu. Marah betul-betulan itu. Saya sudah kayak begitu, sudah duka ini. Ini kepingin omsetnya naik, 200 juta per hari itu. Ternyata kita dekat, saya tanya, gimana Pak? Iya Ustaz ini. Kapan marahnya? Ya ini kalau saya di toko sering marah Ustaz, sering panas saya ini. Kenapa? Ini ada pegawai-pegawai ini tidak berhasil menggait ini. Wah, sudah saya tahu ini berarti ya orientasi hidupnya ini kurang syukur. Kira-kira jenengan kalau penghasilan per hari 200 juta, kira-kira gimana Pak? Napa? Wayu Pak. Alhamdulillah Pak ya. Kira-kira nya masjid apa enggak? Oh, kan syukur sing rada-rada gak sugih-sugih biasanya sergapnya masjid biasa. Halo. Kalau subuh punya toko laris, kira-kira nya masjid apa enggak ini? Wallahu a'lam. Mari-mari sembahyang gairo sempat ngaji. Maaf ada kesibukan gitu, Pak. Masih awak ya Ustadz ya krono ngono paling Pak. Ada banyak ustadz itu karena dagang nggak sukses-sukses, ya wis ustadz aja gitu uangnya. Jadi nggak sukses, dagangnya nggak sukses itu membawa berkah. Akhirnya dia jadi itu. Pun walhasil seperti itu kan. Dia itu ketika datang, lah orangnya seger Pak. Ditakoni duit apa ngambil biru paham ya? Perlu 200 juta filmnya nggak paham. Di ruqyah apa ya gitu loh. Apanya di ruqyah itu? Saya tahu ini karena saya sampaikan, Pak, ini permasalahannya bukan jin ini, Pak. Obsesinya terlalu tinggi. Ternyata ya kepingin per hari 1 miliar. Ya 200 juta ke 1 miliar ya jauh kan. Betul apa enggak ini? Terus kemudian dikejar dengan prinsip ekonomi harus naik. Semangat ya semangat, Pak. Jangan terlalu ambisi. Ya enggak bisa syukur. Makanya dulu kita ya boleh bekerja kayak begini, tapi ya jangan terlalu ambisius. Ya kayak begini ini ambisi. Sudah dapat. Sekarang tokonya ambruk, Pak. Tutup toko. Saya 2 kali dipanggil dulu itu. Kemudian kedua ngeruqyah rumahnya. Ini ada ini waduh. Pokoknya ruqyah kabeh orang-orang ini. Jangan ikut-ikut loh, Pak. Pernah ikut? Jangan orang umat Islam ini tidak semudah itu loh Pak, jangan berpikir begini. Jadi kalau kemarin jangan sumpek-sumpek itu karena memang tidak bisa menyelesaikan itu. Gimana tempatnya? Jangan cari tukang ruqyah, cari guru. Solusi bagaimana cara menyelesaikan ini, bagaimana secara agama, secara syariat itu kayak begini, bagaimana kita ada makhraj yang lebih baik. Sudah Pak, jam berapa? Sudah. Oh, nggih, mugi manfaat, mugi barokah. Semoga jenengan kita semuanya tambah dekat kepada Allah.
dan akhirnya tambah paham baginda Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya semuanya bisa bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surganya, dan kemudian semoga kita semuanya akhirnya husnul khatimah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bisirril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ustaz. Salam Sule. Ya. Nih, siap.